Rahayu, Rahayu, Rahayu. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini sebuah cerita yang akan kita kaji adalah mengenai 7 bidadari pendamping Satrio Piningit. Masih ingat gak? Dalam video sebelumnya saya pernah menceritakan mengenai 21 raja. Di sana juga saya ceritakan bahwa ada seorang raja besar yang bernama Eyang Ismoyo Jati dulu memiliki 7 orang istri bidadari. Nah, beliau adalah ibu dari ketujuh dewa ya. Jadi di sini mau kita kaji mengenai 7 bidadari atau 7 dewi itu. Nah, jadi dalam perjalanan Ksatria Piningit ini, terutama yang ketujuh dewa, ini dalam menjalankan tugas-tugasnya, beliau selalu didampingi oleh ketujuh bidadari. Yang sebenarnya adalah itu adalah ibu mereka sendiri ya. Dan ketujuh dewi atau ketujuh bidadari ini, mereka juga memiliki satu orang pemimpin yang disebut juga, yang ada kita kenal, Dewi Nawang Wulan atau Kanjeng Ratu Kidul ya, atau biasa kita sebut ibu ratu. Nah, di sini kalian jangan terjebak dengan cerita mengenai istri Jaka Tarub ya, karena itu adalah bagian dari cerita beliau pada saat beliau menitis atau turun ke dunia. Jadi ibu ratu ini atau Dewi Nawang Wulan, beliaulah yang melahirkan pemimpin dari ketujuh dewa itu yang kelak menerima wahyu Cakraningrat, atau yang disebut juga Satrio Piningit. Nah, kalian di sini harus bisa bedain ya, mana ibu ratu, mana juga ratu-ratu yang masih bawahan beliau. Karena kan yang kita ketahui banyak sekali orang yang bilang dapat berkomunikasi dengan ibu ratu, yang katanya dia menarik energi atau dimasukkan ke dalam badan lalu berkomunikasi. Itu sih biasanya, kalau menurut saya sendiri biasanya sendiri itu adalah bukan Dewi Nawang Wulan atau bukan ibu ratu, tapi melainkan utusan beliau yang diperbolehkan untuk mengaku sebagai ibu ratu dan memberi wejangan atau memberi nasihat kepada orang-orang yang berusaha mencari jawaban. Dan nasihat itu adalah diberikan sesuai kapasitas orang tersebut ya. Karena setahu saya yang dapat berkomunikasi langsung bersama ibu ratu atau Dewi Nawang Wulan itu biasanya adalah orang-orang suci, orang-orang yang raja-raja besar atau yang dulunya reinkarnasi dari dewa, itu baru bisa berkomunikasi langsung bersama ibu ratu atau ibu Dewi Nawang Wulan, atau juga orang-orang yang dikehendakinya ya, itu bisa. Tapi kalau tidak, biasanya itu adalah utusan beliau. Nah, di akhir zaman ini ketujuh bidadari itu beliau sudah menitis ke dalam jasad manusia. Ibu Dewi Nawang Wulan ini beliau menitis ke beberapa jasad wanita. Jadi ada beberapa. Itu juga dalamnya sama ibu Dewi Nawang Wulan, tapi dia dapat menitis ke beberapa orang, gitu ya. Jadi mereka semua sudah dipertemukan di dunia ini dan mereka memiliki tugas masing-masing. Tugasnya tidak sama meskipun ibu Dewi Nawang Wulan ini menitis ke beberapa jasad manusia. Itu tugasnya berbeda. Kenapa saya jelaskan ini? Agar kita semua sebenarnya tidak heran kenapa juga ada wanita yang muncul dan beliau juga merasa atau mengakui bahwa beliau adalah titisan ibu ratu, atau juga beliau juga perempuan-perempuan ini yang muncul mengaku sebagai ahli waris atau pewaris tunggal. Itu menurut saya sih nggak salah, akan tetapi menurut saya lebih baik nggak perlu orang tahu. Yang terpenting adalah kita dapat fokus terhadap tugasnya masing-masing aja. Jadi memang perempuan-perempuan itu muncul memang sudah bagian dari tugasnya. Mereka semua punya tugas masing-masing, tapi kan menurut saya harusnya punya rasa malu ya terhadap Sang Pencipta. Untungnya juga apa ya kan, kita menunjukkan diri bahwa dia adalah ahli waris atau menunjukkan diri titisan dari ibu Dewi Nawang Wulan. Kan menurut saya tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah tugas-tugasnya dapat diselesaikan dengan baik, karena sejatinya Tuhan memberikan tanggung jawab itu bukan hanya untuk gaya-gayaan, bukan untuk dipuji, bukan untuk dihormati ya, tapi bagaimana caranya tugas itu yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kita dapat selesaikan dengan baik.
Jadi nanti akan muncul seorang raja yang didampingi oleh seorang ratu, yang sejatinya itu adalah ibunya sendiri, seorang dewi atau bidadari yang bisa kita sebut itu adalah Dewi Nawangwulan. Jadi rajanya itu nanti adalah si Satrio Piningit, ratunya itu adalah Ibu Dewi Nawangwulan atau Kanjeng Ratu Kidul. Beliaulah yang biasa kita sebut sebagai Ibu Pertiwi. Akan tetapi beliau sudah menitis ya, dan masuk ke dalam jasad manusia. Itu jadi beliau sudah menitis masuk dalam jasad wanita. Nah, jadi si Satrio Piningit ini nanti pada saat beliau menyelesaikan urusan aset Nusantara baik yang di luar negeri maupun di dalam negeri, itu nanti selain dibantu oleh ke-20 raja lainnya, beliau juga didampingi oleh ke-7 bidadari atau ke-7 dewi ini. Jadi nanti dalam penyelesaian aset Nusantara, ibunya itu tidak bisa membuka sendiri meskipun beliau memiliki kuasa. Tapi saya ingatkan, diberikan kuasa bukan berarti untuk menguasai ya. Jadi ibunya itu nanti pada saat penyelesaian aset Nusantara itu nanti beliau tidak bisa membuka sendiri. Jadi yang membuka ini nanti adalah si Satrio Piningit ini menggunakan Wahyu Cakraningrat. Itu wahyu yang diberikan oleh Tuhan. Jadi ibunya itu nanti hanya mendampingi sifatnya. Jadi beliau tidak bisa membuka sendiri. Jadi kalau ada yang mengaku sebagai titisan dari Ibu Nawangwulan dan merasa beliaulah pewaris tunggal, harusnya sih mengerti aturannya ya. Harusnya nggak perlu seperti itu. Jadi tugas dari Dewi nanti adalah mendampingi Wahyu Cakraningrat nanti. Karena Wahyu ini tadi adalah yang disebut wakil Tuhan. Beliau ini nanti pada saat penyelesaian itu nggak perlu bawa jimat atau bawa pusaka apapun, cukup bawa badannya saja. Karena semuanya sudah diberikan ke dalam jasad, sudah dimasukkan ke dalam jasad si Satrio Piningit ini. Tinggal bawa badan saja, itu semua udah otomatis. Memang ada yang diucapkan nanti. Setelah dibalik nama, barulah diberikan kepada ke-7 bidadari untuk dikelola atau diawasi gitu ya. Tapi tetap aturannya dari si pemegang wahyu aturannya. Jadi memang diberikan kuasa bukan untuk menguasai ya, tapi melainkan untuk menjadi orang yang amanah, untuk memberikan rahmat dan selamat kepada setiap manusia. Peran ke-7 bidadari ini adalah melahirkan Atma yang kelak menjadi 7 dewa yang nantinya akan menerima wahyu dari Tuhan, dan setelah menerima wahyu dari Tuhan diturunkan ke dalam jasad manusia, dan ke-7 bidadari tetap mendampinginya agar memastikan bahwa tugas anak-anaknya ini dilakukan dengan baik. Begitu, kurang lebih begitu ya garis besarnya. Mungkin sebagian orang sendiri agak sulit menerima dengan akal sehat karena ini berkaitan dengan pengetahuan spiritual ya, berkaitan dengan spiritual, hal-hal yang spiritual. Jadi memang kita harus memiliki hati yang besar, hati yang bijak untuk menyikapi hal ini semua. Tapi mudah-mudahan sih kalau kalian nanti mengikuti setiap videonya akan mengerti sedikit demi sedikit. Jadi untuk saudara-saudara di luar sana, jika memang kalian merasa memiliki tanggung jawab mengenai hal ini, jangan merasa sebagai orang yang besar, jangan merasa sebagai orang yang penting, jangan merasa bahwa kamu orang terpilih ya. Merasalah sebagai orang yang memiliki tanggung jawab akan keberlangsungan semesta ini. Jadi diberikannya tanggung jawab ini, diberikannya amanah ini, agar kita bisa benar-benar mengabdi terhadap Yang Maha Kuasa. Jadi bukan hanya untuk dipuji karena memiliki kekuasaan, dipuji karena dipuji sebagai orang pilihan. Itu menurut saya tidak terlalu penting. Yang penting bagaimana caranya kita dapat menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan berikan dengan baik. Ya, jadi dulu ada 3 nasihat dari leluhur yang sampai saat ini saya berusaha untuk memegang teguh hal itu. Jadi mungkin nasihat ini terdengar biasa saja, tapi ketika kita kaji lebih dalam maknanya sangat luar biasa. Yang pertama adalah jujurlah. Jujur terhadap orang, jujur terhadap diri sendiri. Ya, lakukan apa adanya. Lalu yang kedua, tidak perlu suka jika engkau dipuji. Karena ketika kita suka apabila dipuji, itu membuat kita lupa diri. Makanya ketika ada orang memuji, biasa saja. Yang ketiga adalah bantulah orang susah. Kalian sudah tahu lah seperti apa membantu orang susah. Lihat sekitar kalian banyak sekali orang susah. Sebisa mungkin bantulah. Tidak bisa membantu secara materi, bantulah secara ide, secara nasihat, secara tenaga, pikiran.
Jadi semoga ini semua memberikan manfaat. Saya tidak merasa benar akan yang saya utarakan, tapi mudah-mudahan ini semua memberikan manfaat untuk kita semua. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semata-mata saya hanya ingin berbagi apa yang saya ketahui. Sekali lagi, saya tidak merasa benar akan saya utarakan. Saya hanya mencoba memberikan suatu manfaat, meskipun ini hanya sedikit ya, hanya kecil. Semoga ini memberikan manfaat. Itu aja. Rahayu, rahayu, rahayu.